Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun. Dan kalian tetap semangat belajar untuk meraih cita-cita. Kita ketemu lagi dalam kegiatan pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Tetap melalui Dirin CH Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe dari kalian. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang ketiga di kelas 8 semester ganjil ini tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Pertemuan pertama ini kita akan membahas subbab A, makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelum kita menguraikan tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah pembelajaran ini siswa mampu menganalisis makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di dalam membahas makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, nanti kita pilah menjadi dua bagian. Yang pertama, pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Dua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan nasional?
nasional adalah hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai penjabaran dari pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun materi undang-undang tidak hanya mengatur tentang undang-undang saja, tetapi memuat juga peraturan perundang-undangan lain yang berlaku. Itulah tadi pengertian peraturan perundang-undangan nasional. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun sebelum kita membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terlebih dahulu mari kita lihat prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Jadi prinsip yang pertama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prinsip yang kedua, landasan yuridisnya adalah peraturan perundang-undangan tertentu. Prinsip yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan
sederajat atau yang lebih tinggi. Prinsip yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Dengan kata lain, apabila dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru, maka undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. Prinsip yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Prinsip yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Prinsip yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Itulah prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang berlaku dalam menentukan tata urutan peraturan perundang-undangan. Baiklah, apa saja yang ada di dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia? Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menduduki tata urutan pertama. Dengan kata lain, semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata urutan yang kedua yaitu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini bisa disingkat menjadi TAP MPR. Tata urutan yang ketiga yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini bisa disingkat UU _Perpu. Jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang bisa disingkat Perpu, per PPU. Ya, P-nya double kalau mau disingkat. Tata urutan yang keempat yaitu peraturan pemerintah yang biasa disingkat PP. Namun kalau kalian ingat PP di dalam tata urutan perundang-undangan, jangan disamakan dengan PP
yang ada di bis atau di angkot. Ya, kalau di bis atau di angkot itu pulang pergi, tapi kalau dalam tata urutan peraturan perundangan, ya, PP singkatan dari peraturan pemerintah. Tata urutan yang kelima adalah peraturan presiden yang biasa disingkat Perpres. Tata urutan yang keenam adalah Perda Provinsi atau peraturan daerah provinsi. Tata urutan yang ketujuh yaitu Perda Kabupaten atau Kota. Itulah tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kita lanjutkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Meliputi yang pertama kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Asas yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas yang keempat, dapat dilaksanakan. Asas yang kelima, kedayagunaan dan kehasil gunaan. Asas yang keenam, kejelasan rumusan. Dan asas yang ketujuh, keterbukaan. Baiklah, kita uraikan satu persatu. Maksud dari masing-masing asas. Arti dari kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. Yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki adalah urutan. Yang keempat, dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keenam, kejelasan rumusan. Adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Interpretasi itu maksudnya mengartikan atau memaknai, ya, sehingga apabila dijabarkan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran, pengertian, atau pemahaman dalam pelaksanaannya, sehingga betul-betul sesuai dengan harapan peraturan perundang-undangan tersebut. Yang terakhir atau yang ketujuh, keterbukaan, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan keterbukaan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan selanjutnya ditegaskan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang pertama, pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat. Yang kedua, kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Yang sebelum kita lanjutkan yang keempat, kita nikmati pemandangan alam pegunungan yang begitu indah dengan pegunungan yang cantik, dihiasi oleh pepohonan yang rindang dan menyejukkan. Berikutnya yang keempat, kekeluargaan. Adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, apabila kita akan memutuskan sesuatu, tidak boleh didasarkan atas emosi, namun harus didasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kelima, kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tentunya kalian masih ingat tentang tata urutan perundang-undangan di depan tadi. Contoh peraturan hukum daerah itu apa? Iya, bagus ya. Ada perda provinsi, ada perda kabupaten atau kota. Yang berikutnya, yang keenam, Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Artinya, suatu
peraturan perundang-undangan itu bisa mencakup semua kebutuhan lapisan masyarakat. Semua diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Yang ke-8, kesamaan kedudukan. Dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Yang ke-9, ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat diwujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Sekali lagi, kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Yang terakhir atau yang ke-10, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. Demikian tadi untuk pembahasan bab 3 materi subbab yang pertama tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang tidak pas atau apa saja yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini, kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya, masih membahas bab 3, namun kita lanjutkan yang subbab B, proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sekian, sekali lagi lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.